masih dikategorikan di tanpa ada perlindungan. Iya. Jadi beliau ini masih dalam tahan dengan matahari. Iya. Itu contoh yang sana yang tinggi itu, Pak. Oh tuh. Nah, itu Tinggi. itu tidak mau tunduk sama sekali. Iya betul. Nggak mau Kita dia. ambil dari sana ya, Pak. Nggak mau dia ini ya. Kokoh dia ya, nggak meleot. Bapak lihat ini dia punya katak. Dia punya katak beda, Pak. Nih, Beda ya katanya bulat. ya. Bulat dia ya. Jadi dia nggak apa ya, nggak macam piring gitu Nggak. ya. Dia punya katak bulat, Macam telur gitu ya. macam-macam telur. Nah, ini dia. Maka semua saya beri apa Label tanda. ya, tanda ya. Tanda. Ini yang sekitar satu bulan ke depan. Ini katak ini sudah dorman. Oh Ini, ya, Pak. 1 bulan lagi dorman ya. Nah, ini 1 bulan ini sudah dorman nih. Iya. Nah, ini sebab dia punya daun, batang sudah menguning, ya kan? Iya. Nah, ini sudah tua. Itu lagi, Pak. Banyak kali ya. Ini, Pak. Ini bukan 16 rantai, Pak. Nanti Ini. bisa nanam ya kalau udah semuanya. Jadi panen. kita di dalam katak yang berukuran daripada 1,25 kg sampai ke 16, ya kan? Hasil katak kita sudah memadai menjadi super ini. Super, kalau itu super, Pak. Nah, ini sudah menimbulkan ampat. Paling Ini- nggak 1 kilo cuma 60 apa 70 Nah, itu. ini kalau dalam per kilonya nih target dari ukuran targetnya sekitar di 78-80 butir. 80 ya. Ya. Jadi kalau dihitung katak boleh kategorikan Yes. depan sudah menjadi katak-katak Satu rantai bisa untuk 10 rantai. Ya, Satu kata apa? Satu pohon bisa jadi 10. 4. 4 paling dikit. 4. Dia 4 itu. Yang kalau untuk katak yang di bidang ukuran dia dikategorikan sekilo 16, 10 itu katak 4. Tapi nanti kalau udah umbi kita bongkar. Ini nanti umbi kalau kita tanam ke depan ya. Ya, Ini umbi nanti ini udah rata-rata menjadi umbi 2 kilo. 2 kilo ya. Umbi 2 kilo kita tanam ke depan, dia punya batang maksimal sudah rata-rata bisa dikategorikan selengan. Nah, jadi rencana gini, Pak. Rencananya umbi yang 2 kilo ini mau ditanam lagi atau dijual? Rencana saya, umbi ini untuk tahun ini belum saya perjualbelikan, Pak. Panen besok ini belum dijual juga? Belum. Ini akan saya perkembangkan, yang umbi kita tanam umbi, yang katak kita tanam katak. Sebab kalau benih ini, Pak, nggak tanggung-tanggung, Pak. Masa kita ini 300.000, ya kan? Betul. Jadi kalau kita keluarkan anggaran dalam per hektar totalnya untuk dikategorikan porang ini, Pak. Dalam 1 hektar kita harus punya anggaran 192 juta, Pak. 100 hampir 200 juta ya. Hampir untuk 200. bibit aja tuh ya. Untuk pembibitan, pengelolaan lahan, Iya. dan sampai di kita pemanenan. Itu dalam rincian saya. Sebab kalau memang ini penanaman 50 ke 50 dalam per hektar 40.000 batang. 40.000 batang. Nah, tapi kalau kita tanam katak ini kita bisa mencapaikan 100.000 batang. 100.000 batang ya. Nah, kalau 100.000 kata ya. batang. Karena seperti ini katak. Ini daripada benih katak semua nih. Kata isi 200 ya. 300 ya. Ini semalam ini katak yang sampai berisi sampai di 300, 300-an ya. 700. Oh. Nih. Kayak gini ya. Nah, oleh karena gini, karena apa, Pak? Kita harus kompos. Kompos ya. Sistem daripada porang ini adalah untuk membesarkan daripada batang, perkembangan akar, yaitu kompos. Kompos ya. Ya, kompos. Pakai pupuk kimia juga nih, Pak? Enggak ya? Kalau kimia kita sementara ini sama sekali belum. Belum ya, mantap. Belum. Sebab saya ke depan ini akan saya kerjakan itu nanti untuk membuat pupuk Organik ya. organik. Nanti akan kita kerjakan seperti batang pisang, cenggondok, Iya. ya kan? Dengan campuran lain lagi seperti sayur-sayuran, kulit nanas, Iya. itu nanti akan kita ditempatkan di wadah drum. Jadi Nah. difermentasi dulu. Difermentasi semua. Ini maka saya nih, masa ini saya sudah nyetok teh lembu nih. Udah berapa banyak stok lembu nih, Pak? Stok teh lembu kita sudah 200 goni. Nah, sebab nantinya akan saya gempur lagi semua nih. Iya. Ini kalau tanaman katak, maka kita bilangkan 100.000 batang per hektar. Jaraknya. Jarak
Ini bedeng kita nih 120 cm. 120 cm ya. 120 cm, penanaman kita 25330. 25 30. 25330. Sebab kita ini masih di 2530. Ini dia punya umbi belum ada benturan. Oh, belum nabrak Nah, ya. Paling jadi akar ya, kalau akar. akar udah mulai Kalau akar memang udah menyatu. Menyatu ya. Akar menyatu tidak punya permasalahan. penting Mbak umbi ada ya. di dalam 2530. 30 ya. 2530. Jadi dalam per hektar dia tuh 100.000 batang. Batang ya. Jadi kalau 100.000 batang di dalam rangkuman kita, kalau 1,5 hektar itu kita punya bibit setengah ton. Setengah ton ya. Setengah ton untuk bibit. Kalau dari kata ya, kalau dari kata dia dalam 1,5 hektar setengah ton benih. Ton. Ya. Jadi harapan saya emang ke depan belum saya jual nih umbi nih. Iya ya. Ya. Berarti yang kemarin Bapak cerita 4 hektar ya untuk persiapan tuh ya. Iya. Nanti 6 hari lagi ini sudah lepas. Ini lepas. Tapi ini sama sekali tidak boleh dipetik. Nah, itu Nggak boleh petik. kunci Itu kunci utama untuk pembibitan. biar hasil pun maksimal. Nah, ini bisa diperhatikan di polybag. Jadi bukan kita main-main dengan dana yang terbatas. Kita mengusahakan gimana caranya pertanian di Tamyang ini bisa bersinergi, bisa dikombinasikan untuk menaikkan pertanian di Tamyang khususnya. Jadi ini walaupun kita di polybag, kalau untuk masalah kata, dia tidak akan untuk mengurangi buah. Tidak mengurangi Pak ya. Ini contoh. Contoh ya. Ini di polybag, tapi butiran berapa sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia menjalankan 7. 7. Memang nanti buah-buah kecil ini juga dia tidak akan menjadi besar. Tetap dia menjadi besar seperti kacang-kacang tanah. Oh gitu. Tapi ini pun kita ambil. Iyalah jadi bibit. Nah, jadi ini di polybag ya. Di polybag pun sedangkan kata sudah bisa mengeluarkan sama. Jadi tidak ada dikategorikan kalau di polybag nanti kurang sempurna. Enggak. Ya kan? Hasil daripada kata kurang mencukupin. Sekarang tergantung rawatan. Iya. Rawatan dan perhatian. Nah, Ini kan makhluk hidup jenis tumbuhan. ini pertumbuhan kedua. Oh, ini yang kedua ya. Ya, kedua. Jadi si Pak Porang ini pertumbuhan bukan satu. Bukan satu. Bahkan bisa sampai menjadi 7, sampai menjadi 5, 9. Bisa sampai 9 batang Nah, tumbuh. Inilah istimewanya porang Ini sebenarnya. pertumbuhan. Setelah tumbuh, penumbuhan kembali dia. Iya. Nah, Batangnya pun tidak berkurang ya. jadi kita gini aja Pak Ibnu ya. Ini satu batang kita menghasilkan 4. 4, Di dalam satu kali pemanenan sudah 5 dengan umbi. 5 mau umbi. Dipertambahkan satu batang, ditambahkan 4. Udah Berarti 9. 9. Dalam satu polybag sudah mendapatkan kita 9 batang. 9 batang. Nah, jadi di mana dikategorikan kita akan menimbulkan satu kerugian untuk penanaman ini? Tidak ada ruginya. Nah, Tidak ada ruginya dalam penanaman porang ya. ini. Cuma yang sayang kita, kalau sempat ini jadi satu keterlambatan. Kalau bisa porang di wilayah Tamyang ini, jangan sampai 3 tahun ke depan baru kita tanam. Betul. Ini Itu harapan saya. Iya. Harapan saya untuk wilayah Tamyang ini jangan sampai nunggu 3 tahun ke depan. Iyalah. Yang bisa kita kejar, bagaimana tahun 2022 untuk pemerintahan wilayah Kabupaten Aceh Tamyang perkembangkan dengan program-program untuk pemerintahan itu ke depan biar supaya menjadi suri teladan masyarakat dan juga akan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat ke depan. Ini yang saya harapkan dari pemerintahan kita. Khususnya yang di Dewan Komisi Bagian Pertanian lah. Iya. Nah, mungkin kemarin udah meninjau di tempat lain, ini belum ditinjau. Iya. Harapan kita nanti bisa ketemu dengan Pak Nasir. Kan gitu. Ya mungkin sama saya juga nanti kita bisa sharing. Memang- Tolong diperhatikan, bukan kaminya aja. Kalau kaminya aja mungkin ya peduli apa, kan gitu. Memang saya dari tahun pertama, tahun kedua saya belum saya terbuka nih. Iya. Sebab dari hasil penanaman kita tuh belum memadai. Tapi setelah ini udah melihat memadain, Pak Ibnu juga datang, Iya. ya kita saling terbuka aja lah. Siap, mantap.
kita pun itu. Jadi dengan adanya tutorial edukasi penanaman porang di Tamiang ini, bagi yang ingin membudidaya porang bisa langsung nanti cek di deskripsi atas nama Pak Nasir. Akan saya cantumkan nomor Pak Nasir, langsung bisa menghubungi beliau langsung. Karena kita bukan mencari keuntungan pribadi di sini. Bagaimana caranya masyarakat juga merasakan keuntungan dari budidaya porang ini juga. Saat ini kita merintisnya dari kecil, dari nol. Jadi silakan masyarakat menghubungi langsung Pak Nasir. Oke. Jadi saat ini sampai di sini dulu. Di lain waktu mungkin di saat pemanenan, insya Allah kita akan berbagi lagi caranya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir. Ya, jadi sifat melihat. porang ini kan saya pertanamkan pemasukan daripada pertengahan bulan 6. Bulan 6 besok insya Allah kita akan mampir kemari lagi. Kita akan panen, tapi tidak untuk dijual, Ya. untuk dibudidayakan Ini lagi. untuk kita budidayakan. Jadi yang kepingin belajar, silakan Pak Nasir membuka pintu seluas-luasnya. Kita selalu siap. Pak Nasir selalu siap, karena kita di sini memang ya selain untuk pribadi, kita tetap mengutamakan masyarakat agar mau budidaya ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.